Kevin tidak berbicara, hanya mengerucutkan bibir dan menatapnya. Karina sedikit ketakutan dan berkata, "Aku bilang aku mau pakai proses hukum saja." Ini semua juga salahnya karena sudah memasukkan dan menggambar Kevin di dalam komiknya. "Kamu yakin?" Kevin berkata dengan tenang. "Ya, aku sangat yakin, banget." Nada bicara Karina sangat tegas. Lalu Kevin berkata dengan postur seorang mafia, "Kamu tidak mau secara pribadi karena takut penggemarku akan membunuhmu, kan?" Karina memaki dalam hati, "Sial, iya benar aku memang takut dibunuh oleh penggemarmu makanya aku tidak mau secara pribadi." "Oke. Aku tidak takut tuh," katanya tegas. "Tidak, kamu itu takut." Gushen tiba-tiba muncul dan langsung menutup mulut Karina. "Tuan Kevin, aku mau bicara dengan adikku dulu ya." Setelah bicara, dia menarik Karina ke ruang kerja. Ketika sampai di ruang kerja, dia melepaskan tangannya yang menutupi mulut adiknya. Karina menghela nafas panjang, memelototinya lalu berkata, "Kak, kamu ngapain sih?" "Karina, pria itu licik banget." Gushen menggertakkan giginya dan bilang kalau Karina pasti tidak lihat postingan Kevin. Kemudian dia menyerahkan ponsel padanya. Dia secara sepihak mengumumkan di Instagram kalau kamu adalah pacarnya. Karina terkejut. Baru setengah jam setelah Kevin memposting di Instagram dan sudah ada lebih dari 20.000 komentar. Ada yang bilang bahwa mereka mendukungnya, tapi juga ada sekelompok orang yang bilang di bawah komentar itu kalau mereka hanya perlu merelakan dan mendukung Kevin. Ada juga yang sangat sedih dan menangis sambil mendukungnya. "Kak, aku minta dia untuk menuntut aku dan seharusnya penggemarnya senang. Tapi kok jadinya gini sih?" Karina bertanya. "Gushen, sepertinya karena dia terlalu sering buat komik sampai pikirannya berbeda dari orang biasa." Dia berkata, "Kamu minta Kevin menuntutmu, tapi dia secara sepihak mengumumkan kalau kamu sudah jadi pacarnya. Kemudian fansnya bilang kalau kamu menyakitinya maka mereka akan membunuhmu. Kamu takut karena itu, kan?" "Aku tidak baca berita beberapa hari lalu dan aku lihat ada karya seseorang yang kurang bagus dan dimaki oleh penggemarnya. Penggemarnya bilang mereka harus cari seseorang untuk memperkuat karakter cewek dari komik itu. Seharusnya kamu tahu." Karina juga tahu tentang ini. Terlebih lagi sebelumnya para penggemar mendukungnya. Tapi kali ini ternyata jadi masalah besar. Oleh karena itu dia sudah menekankan bahwa penggemar harus mencintainya. Jangan memaksa orang lain pergi komentar buruk di akun orang lain karena kalau begitu Karina tidak akan mengakui mereka sebagai penggemarnya karena mereka juga bisa dihukum karena hal ini karena itu semua penggemarnya baik jadi harus secara pribadi. "Karina, aku sudah pikir kalau ternyata Kevin adalah orang yang baik. Ya cuma dia lebih tua aja sih, tapi sepertinya tidak masalah deh," kata Gushen ragu-ragu. Setelah memikirkannya, dia merasa kalau sepertinya Kevin adalah pria yang sangat baik. "Kak, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kamu kerasukan hantu ya?" Karina menggelengkan kepalanya karena terkejut. "Kak, sadarlah. Kenapa kamu jadi bela Kevin? Kevin memang benar-benar pria berbahaya." Neneknya, Koli dan bahkan sekarang kakaknya sudah memihak pria itu. Gushen tiba-tiba bertanya, "Adikku, emang tipe pria yang kamu suka kayak gimana?" Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak berpikir untuk jatuh cinta, karena aku lebih bahagia single," kata Karina. "Kalau gitu cobalah dengan Kevin. Meskipun dia lebih tua, tapi wajahnya awet muda, sangat tampan dan seperti orang baik. Dengan kemampuannya, seharusnya dia juga bisa menafkahimu. Adikku, kamu harus pikirin ini. Kamu bisa jadi pacarnya padahal dia punya 3 juta penggemar. Ini bahkan lebih hebat daripada drama. Ini kayak seorang artis jatuh cinta dan menikah dengan penggemarnya. Kamu itu lebih beruntung daripada orang yang menang lotre dan jadi inspirasi orang," kata Gushen. Karina yang sudah dicuci otaknya oleh Gushen keluar dari ruang kerja dan menatap Kevin. Yang dia pikirkan adalah, dia jadi pemenang di antara 3 juta penggemar, lebih beruntung daripada memenangkan lotre, menginspirasi,
wajah yang sangat tampan dan seperti laki-laki yang akan sangat memanjakan wanitanya, dan lain-lain. Jadi secara pribadi saja ya, Karina bertanya dengan ragu pada Kevin. Lagi pula mereka hanya pacaran dan belum tentu menikah. Ya, oke, Kevin mengangguk puas. Setelah itu Gushen juga keluar dari ruang kerja dan berteriak sambil tersenyum. Tuan Kevin, apakah menurutmu, panggil aku Kevin saja. Kevin langsung mengabaikan perkataannya. Karina sedikit menyipitkan matanya dan menatap keduanya. Kalian buat kesepakatan ya. Tanya saja pada kakakmu. Kevin langsung melemparkan pertanyaan itu pada Gushen dan bertanya, Karina malam ini kamu mau makan apa? Oh, aku mau sup terong, bakpao kukus, iga babi asam manis, telur kukus dengan ikan teri dan kubis yang dikasih cuka. Karina tiba-tiba lupa dengan tentang pertanyaannya dan langsung meminta beberapa hidangan sekaligus. Setelah selesai bicara, dia mengamati Kevin dengan serius dan menghela nafas lega saat melihat reaksinya yang biasa saja. Aku mau makan daging sapi rebus, terus iga rebus yang pedas. Gushen baru menyebutkan 2 hidangan dan segera berhenti bicara setelah mendengar Kevin mencibir 2 kali karena lingkungan itu banyak penghuni maka ada sebuah mall di lingkungan itu dan bahannya cukup lengkap. Lalu Kevin bangkit berdiri dan keluar untuk membeli bahan makanan. Karina, lain kali kalau Kevin tanya kamu mau makan apa, bisakah kamu bantu mengatakan apa yang kuinginkan? Kata Gushen sambil tersenyum, karena dia mengakui kalau Kevin jago memasak, bahkan masakannya lebih enak daripada koki di keluarga River. Dia memang lebih tua, lebih galak tapi sebenarnya Kevin cukup baik. Kak, jadi sekarang aku pacarnya ya? Karina merasa hal ini sangat tidak nyata dan seperti sedang bermimpi. Iya benar. Gushen tercengang, berpikir kalau dia salah sudah membujuk adiknya untuk melakukan hal ini dan merasa sedikit bersalah. Aku jadi agak menyesal, apakah menurutmu gak apa-apa? Karina merasa sedikit bingung, gugup, kewalahan dan perasaan yang tidak bisa dijelaskan saat memikirkan dia tiba-tiba jadi kekasih Kevin. Gusyeon berpikir sejenak dan berkata, kurasa gak apa-apa deh. Kamu sudah setuju, tapi kalau kamu berubah pikiran dan menyesal, kamu seperti memainkan perasaannya dan itu tidak baik. Oke, akan aku coba. Kalau aku tidak cocok dengannya, kamu harus bicara dengannya apalagi penggemarnya agak galak. Karina menahan emosinya dan tidak ragu lagi. Seperti yang kakaknya bilang kalau sepertinya Kevin tidak punya kekurangan apapun kecuali dia sedikit lebih tua darinya. Karina merasa keuntungan terbesar jadi pacar Kevin adalah dia bisa minta banyak makanan yang dia inginkan, lalu sikap pria itu jadi lembut dan mudah diajak bicara dan tidak perlu khawatir lagi tentang masalah sebelumnya. Pria ini juga tidak memintanya untuk bermesraan seperti pasangan kekasih. Contohnya seperti duduk sebelahan di sofa, pegangan tangan, pelukan, ciuman, dan sebagainya. Gusyeon pernah berkata padanya, Kevin pasti pria yang dingin sampai tidak mau menyentuhmu sama sekali. Namun Karina berpikir ini hal yang baik karena dia tiba-tiba dipaksa menjadi pacar Kevin dan hal ini juga sudah membuatnya tidak nyaman. Kalau Kevin bersikap mesra padanya, maka mungkin dia akan merasa jijik dan tidak bisa menerima hal itu. Satu-satunya hal buruk adalah setiap pagi pukul 7, Kevin akan membangunkannya tepat waktu. Kalau Karina mematikan ponselnya maka Kevin akan datang mengetuk pintunya dan jika dia tidak menjawab maka Kevin akan terus mengetuk sampai dia bangun. Kemudian Karina turun dari tempat tidur dan membuka pintu dengan agresif seperti ingin membunuh seseorang. Saat dia melihat Kevin, entah kenapa dia tidak kesal lagi dan seperti harimau yang tiba-tiba berubah jadi kucing jinak. Tuan Kevin, apa kamu tidak bisa biarkan aku tidur lebih lama? Karina berkata dengan sedih sambil bersandar di pintu. Kevin berkata, kalau kamu tidur jam 11 malam maka seharusnya kamu sudah cukup tidur. Karina memaki dalam hatinya, pria ini iblis ya. Aku itu masih muda dan berumur 20-an, beda sama kamu dan tidak mungkin tidur secepat itu. Maksudnya adalah Karina yang masih muda punya rutinitas berbeda dengan Kevin yang sudah tua.
Kevin menatap wajahnya selama beberapa detik lalu berkata perlahan, "Tuh garis kerutan di mataku sudah hilang. Nana saja yang lebih tua darimu tidak punya kerutan di mata." Karina langsung kesal, lalu membanting pintu dengan keras dan berlari ke kamar mandi untuk bercermin. Dia mengerutkan kening dan memperhatikan sebentar, tapi dia tidak melihat garis kerutan di matanya dan memaki Kevin menyebalkan. "Berbohong untuk menakutiku. Tidak heran dia tidak punya pacar padahal sudah berusia 30-an. Saat memikirkan itu, Karina baru berusia 24 tahun dan sedang berada di waktu terbaiknya. Dia juga sering memakai skincare, jadi mana mungkin dia punya kerutan di bawah mata. Tapi dia sangat takut karena perkataan Kevin, sehingga tidak mengantuk lagi dan mandi dengan bersih. Setelah selesai dia mulai memakai skincare. Mungkin karena perkataan Kevin, akhirnya hari ini Karina menghabiskan lebih banyak waktu untuk perawatan kulit daripada sebelumnya. Dan dia keluar dari kamar pada pukul 7.45. "Ayo sarapan," kata Kevin padanya. Sarapan hari ini cukup banyak, ada sup dengan pangsit kukus, sayuran hijau, rebung asam goreng dengan bawang putih dan telur goreng. Setelah sarapannya dibagi Karina mengambil 2 pangsit, semangkuk bubur dan telur goreng. Dia juga mengambil sepiring kecil rebung asam goreng dengan sayuran yang mengunggah selera. Sup dengan pangsit kukus itu dibuat oleh kakaknya, sedangkan Kevin membuat bubur dan sayuran yang rasanya enak. Apalagi rebung asam goreng dengan bawang putih yang dimasak oleh Kevin. Rebung itu sudah direndam seminggu lalu dan sangat renyah, tidak seperti yang dibeli di pasar. Rebung yang dibeli di pasar biasanya punya bau menyengat karena diasamkan dengan bahan kimia. Lalu dia juga menaruh sedikit lada, sehingga rasanya jadi asam juga pedas dan bisa merangsang nafsu makan seseorang. Kevin berkata pada Karina, "Kedepannya kamu harus bangun jam 7 pagi. Lalu mandi dan bersiap-siap selama 25 menit, jadi kamu harus keluar dari kamar paling lambat pukul 7.30. "Ya akan aku coba." Karina menjawab dengan ragu sama dengan ragu. "Kamu harus bisa." Kevin berkata dengan tegas, "Memangnya susah?" "Tidak kok." Karina tidak berani melawan dan hanya menggelengkan kepalanya. Dia menarik kembali apa yang dikatakan sebelumnya karena pria ini sama sekali tidak mudah untuk diajak bicara. Rebung asam goreng itu sangat enak sampai Karina bisa menghabiskan semangkuk bubur dan bersiap memakan mangkuk kedua, sebelum akhirnya dihentikan oleh Kevin. Kevin berkata, "Kalau sarapan itu tidak boleh terlalu kenyang." Karina, kalau kurang tidur tidak apa-apa deh, tapi sekarang dia juga tidak boleh terlalu kenyang saat sarapan. Apakah Karina masih diperlakukan sebagai manusia? Ini sangat tidak manusiawi dan kejam. "Aku belum habiskan makananku. Nenek mengajariku dari kecil kalau aku tidak boleh buang makanan. Kamu juga tahu kan dalam tradisi kita, kalau semua makanan itu harus." Karina masih mencoba untuk melawan. Tapi sebelum selesai bicara, Kevin sudah mengambil mangkuknya dan menuangkan isinya ke dalam mangkuk miliknya. Karina tercengang, "Apa? Padahal itu kan mangkuk kedua buburnya." Tidak masalah kalau Karina tidak boleh terlalu kenyang saat sarapan, tapi sekarang Kevin bahkan tidak membiarkannya makan semua hidangan. Karina merasa sangat sedih. Setelah selesai sarapan, Karina yang tidak membantu membuat sarapan akhirnya punya tugas untuk cuci piring. Kevin dan Gusion duduk berhadapan-hadapan di sofa ruang tamu. Kevin berkata, "Kamu tidak perlu pergi bekerja." Gusion bekerja di industri hiburan, dia main di beberapa drama seperti drama detektif kriminal yang menegangkan dan membuatnya jadi aktor populer. Tapi orang-orang tidak tahu identitasnya sebagai tuan muda kedua keluarga River. "Gimana denganmu? Bukannya kamu yang harus kerja?" Gusion bertanya balik dan berkata, "Kalau kamu tidak kerja emangnya bisa menafkahi Karina di masa depan? Dia harus selalu membeli produk terbaru dari VSL Channel. Dior, Gucci, Hermes dan Givenchy." Di rumah keluarga River di Kyoto, Karina punya 2 kamar untuk menyimpan barangnya dan biasanya dia ganti mobil setiap 6 bulan.
Bahkan biasanya anggota keluarga River akan saling bersaing untuk mendapatkan produk dari merek terkenal itu, apalagi edisi terbatas. Kevin pernah mendengar merek-merek itu, tapi dia tidak tahu berapa harga dari barang-barang ini. Karena itu dia tidak membalas perkataan Gusion. Ketika Gusion melihat ini, dia teringat kalau sejak zaman kuno ada banyak sastrawan atau jenius di bidang tertentu yang terlihat kaya, terkenal, dan tidak butuh uang. Tapi sebenarnya mereka itu hidup dalam kesulitan. Jadi dia berkata lagi, Tuan Kevin, keluarga River tidak peduli dengan latar belakang seseorang. Tapi kalau di masa depan kamu memang mau menikahi Karina, setidaknya kamu harus mampu membelikannya barang itu, kan? Karena dia terbiasa hidup mewah, dan lebih baik Karina terus jomblo daripada harus tersiksa ketika menikah. Sebenarnya kata-kata Gusion ini cukup masuk akal. Gusion ingin bicara lagi ketika melihat Kevin hanya diam setelah dididik olehnya, tapi dia bisa melihat sekilas dari sudut matanya bahwa Karina sudah selesai mencuci piring dan keluar dari dapur, jadi dia berhenti. Dan hanya berkata, jadi Tuan Kevin paham yang aku bilang barusan, kan? Jadi kamu harus benar-benar memikirkannya dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuanmu. Arti mendalam dari ungkapan, lakukan sesuai kemampuanmu, adalah bahwa kalau Kevin tidak bisa menafkahi adiknya, maka lebih baik melepaskannya. Saat melihat sepertinya kakaknya sedang mendidik dan membujuk Kevin, akhirnya Karina tidak bisa menahan diri dan bertanya, kamu bicara apa?